Dasha dengan NIM G1F024114. Nama saya Elaini Putri Rafsa dengan NIM G1F024122. Nama saya Baya Ayana Yazhara dengan NIM J1F024118. Nama saya Nazwa Aura Azraini dengan NIM G1F024150. So, kali ini kita akan mengajak kalian buat bayangin gimana sih caranya agar sebuah konser besar itu bisa berjalan dengan lancar. Mulai dari siapa yang menyelenggarakan, di mana tempat konsernya, bagaimana tiket bisa terjual, sampai gimana cara kita bisa membeli tiket dengan gampang. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bahas mengenai basis data dan penelusuran data nih. Dimana di video ini kita bakal tahu gimana sih cara sebuah data itu disimpan dan ditelusuri, agar nantinya kita bakal mudah untuk mengakses dan tentunya kita manfaatkan untuk mengolah sebuah informasi. Nah, semua itu diatur dalam sistem database. Hari ini kita bakal nunjukin gimana desain database dengan menggunakan ERD atau Entity Relationship Diagram untuk sistem event konser. Simbol dasar objek ERD. Yang pertama yaitu entitas, di mana entitas ini adalah objek nyata atau konsep yang informasinya disimpan dalam database. Dalam ERD digambarkan dengan persegi panjang atau kotak, contohnya seperti penyelenggara, event, tiket, dan pembeli. Yang kedua yaitu atribut. Atribut adalah karakteristik atau informasi yang dimiliki entitas. Dalam ERD digambarkan dengan oval atau elips yang dihubungkan ke entitas. Key atribut atau primary key yaitu atribut unik untuk membedakan tiap data, biasanya digarisbawahi. Contohnya seperti event memiliki atribut ID event, nama event, dan tanggal. Yang ketiga yaitu relasi. Relasi adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Dalam ERD digambarkan dengan belah ketupat atau diamond. Contohnya, penyelenggara menyelenggarakan event dan pembeli melakukan transaksi. Simbol terakhir yaitu garis. Nah, garis ini menghubungkan entitas dengan relasi untuk menunjukkan kardinalitas atau jumlah keterhubungan. Selanjutnya, di slide ini, kita akan fokus membahas 3 entitas utama terlebih dahulu dalam sistem basis data konser, yaitu penyelenggara, venue, dan event. Ketiga entitas ini merupakan bagian penting dalam mendesain database konser yang rapi dan struktur. Entitas penyelenggara menyimpan data tentang siapa yang mengatur acara konser dengan atribut, ID penyelenggara, nama penyelenggara, kontak, dan email. Entitas venue berisi informasi lokasi konser seperti ID venue, nama venue, alamat, dan kapasitas. Lalu, ada entitas event yang menggambarkan acara konser yang akan dilaksanakan dengan atribut, ID event, nama event, tanggal dan waktu, deskripsi, ID penyelenggara, dan ID venue. Selanjutnya, di slide ini kita akan membahas 3 entitas utama lainnya dalam sistem basis data konser, yaitu tiket, pembeli, dan transaksi. Ketiga entitas ini penting karena saling berhubungan dalam proses penjualan tiket konser. Entitas tiket. Entitas ini menyimpan informasi detail tentang tiket konser dengan atribut, ID tiket, jenis tiket, harga, kuota, ID event. Entitas pembeli. Entitas ini mencatat data orang yang membeli tiket konser dengan atribut, ID pembeli, nama, nomor HP, email. Entitas transaksi. Entitas ini mencatat aktivitas pembelian tiket dengan atribut, ID transaksi, tanggal beli, jumlah, total harga, status pembayaran, ID pembeli, dan yang terakhir ID tiket. Dengan ketiga entitas ini, sistem database bisa lebih mudah dalam mengatur data penjualan tiket konser secara rapi dan terstruktur. Oke, kita lanjut membahas mengenai ERD-nya. Di sini kita bisa melihat gambaran keseluruhan dari Entity Relationship Diagram atau ERD untuk sistem yang kita pilih yaitu sistem event konser.
Nah, ERD ini menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam sistem saling terhubung melalui entitas dengan relasi yang kita gunakan. Dengan entitas yang kita gunakan dalam sistem event konser ini, kita bisa menggambarkan bagaimana proses konser berjalan dari awal hingga tiket dibeli oleh penonton. Yang pertama, ada entitas penyelenggara yang berperan sebagai pihak yang membuat atau mengelola konser. Dari sini terbentuk relasi dengan entitas event karena satu penyelenggara bisa membuat banyak event. Selanjutnya, setiap event diadakan di suatu lokasi konser atau venue. Disinilah muncul relasi use, yang artinya event menggunakan venue. Satu venue bisa digunakan oleh banyak event, tapi satu event hanya menggunakan satu venue. Lalu, untuk setiap event, disediakan berbagai jenis tiket yang bisa dibeli penonton. Tiket ini nantinya akan menjadi bagian dari proses pembelian. Kemudian ada entitas pembeli, yaitu orang yang membeli tiket konser. Pembeli ini terhubung ke entitas transaksi, karena dalam sistem ini, pembeli melakukan transaksi pembelian tiket. Relasi antar pembeli dan transaksi disebut mix, yang artinya satu pembeli bisa membuat banyak transaksi, dan setiap transaksi bisa mencakup lebih dari satu tiket. Dengan hubungan antar entitas seperti ini, sistem bisa mencatat secara lengkap siapa penyelenggara konser, di mana event diadakan, tiket yang tersedia, serta proses pembelian tiket oleh penonton. Relasi ERD ini terdapat tanda panah-panah yang saling berhubungan dengan tabel lainnya. Apa sih artinya tanda panah itu? Arti panah dan angka 1M. Seperti di bagian keterangan, 1M itu adalah one to many. Jadi, kalau ada tanda 1 dan M artinya satu entitas berelasi dengan banyak entitas lainnya atau one to many. Contoh yang pertama yaitu penyelenggara dengan event. Panah 1 di sisi penyelenggara dan M di sisi event. Artinya, satu penyelenggara bisa membuat banyak event, tapi satu event hanya memiliki satu penyelenggara. Selanjutnya, venue dengan event. 1 di venue dan M di event. Artinya, satu venue itu bisa dipakai untuk banyak event, tapi satu event hanya berlangsung di satu venue. Yang ketiga, ada event dengan tiket. 1 di event dan M di tiket. Yang ketiga, event dengan tiket. 1 di event dan M di tiket. Artinya satu event bisa punya banyak jenis tiket, tapi satu tiket hanya milik satu event. Lanjut, pembeli dengan transaksi. 1 di pembeli dan M di transaksi. Artinya satu pembeli bisa melakukan banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya memiliki satu pembeli. Yang terakhir ada tiket dengan transaksi. 1 di tiket dan M di transaksi. Artinya satu tiket bisa muncul di banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya berkaitan dengan satu tiket. Oke, jadi kesimpulannya, tanda panah dengan angka 1 dan M menunjukkan garis hubungan antar tabel. Kalau 1 ke M berarti relasinya one to many. Jadi semua hubungan di sistem konser ini adalah one to many. Mulai dari penyelenggara ke event, venue ke event, event ke tiket, pembeli ke transaksi, sampai tiket ke transaksi. Relasi yang terjadi antar entitas dalam skema ERD. Relasi yang pertama adalah antara penyelenggara dengan event. Relasinya one to many. Maksudnya satu penyelenggara bisa membuat banyak event, tapi satu event hanya bisa dibuat oleh satu penyelenggara saja. Misalnya, sebuah I.O. seperti XYZ Entertainment bisa bikin konser Summerfest dan juga Winterfest. Walaupun ada dua event berbeda, keduanya tetap berasal dari penyelenggara yang sama. Kalau digambarkan dalam ERD, relasi ini berupa garis dari entitas penyelenggara ke entitas event yang menandakan hubungan satu ke banyak atau one to many. Lanjut ke relasi antar entitas venue dan event konser, yang dimana di sini bersifat one to many atau satu ke banyak, yang artinya satu venue atau lokasi konser dapat digunakan untuk banyak event konser yang berbeda. Tetapi satu event hanya berlangsung di satu venue tertentu. Contohnya, Stadion GBK bisa menjadi lokasi konser BTS dan juga konser Coldplay, namun masing-masing konser hanya berlangsung di satu tempat tersebut. Yang artinya nih, Stadion GBK menjadi satu lokasi, yaitu konser BTS dan konser Coldplay, namun dengan kurun waktu yang berbeda.
Sesuai dengan ERD kita, relasi ini digambarkan melalui garis dari venue ke event yang menunjukkan hubungan satu ke banyak atau one to many. Nah, hubungan ini nih sangat penting untuk memastikan sistem dapat mengelola penjadwalan dan alokasi tempat konser dengan baik tanpa terjadi bentrok antar event. Yang ketiga, mengenai hubungan one-to-many antara entitas event dan venue. Dalam sistem basis data konser, satu venue atau lokasi konser bisa digunakan untuk banyak event, tapi satu event hanya bisa berlangsung di satu venue saja. Misalnya, Stadion GBK bisa menjadi tempat konser BTS dan juga Coldplay, tetapi konser BTS hanya terjadi di satu venue, yaitu GBK. Dalam ERD, hubungan ini digambarkan dengan garis dari venue ke event, yang menandakan hubungan satu ke banyak atau one to many. Jadi, satu venue bisa punya banyak event. Selanjutnya, di sini kita bahas relasi antara pembeli dengan transaksi. Relasinya adalah one to many. Artinya, satu pembeli bisa melakukan banyak transaksi, tapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu pembeli. Contohnya, misalnya Andi beli tiket konser Summerfest hari ini, lalu minggu depan dia beli tiket Winterfest. Walaupun transaksinya ada dua, semuanya masih milik Andi sebagai pembeli yang sama. Kalau di dalam ERD, relasi ini digambarkan dengan garis dari entitas pembeli ke entitas transaksi, di mana garis tersebut menunjukkan hubungan satu ke banyak atau one to many. Tiket dengan transaksi one to many. Relasinya yaitu satu jenis tiket bisa dibeli oleh banyak transaksi. Namun, satu transaksi hanya berkaitan dengan satu jenis tiket. Contohnya seperti tiket VIP untuk Summerfest bisa dibeli oleh ratusan orang yang masing-masing tercatat dalam transaksi berbeda. Relasi dalam ERD, garis dari tiket ke transaksi menunjukkan relasi satu ke banyak atau one to many. Nah, jadi kalian udah bisa bayangin belum? Gimana sih sebuah sistem konser itu bisa berjalan dengan lancar? Kalau udah, Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, terakhir. Jadi kapan nih kita konser bareng?